Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah mengalami satu masa atau momen tertentu atau waktu tertentu di mana kita sadar bahwa kita sedang melakukan satu kebiasaan yang salah atau kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin juga kita merasakan betapa sulitnya, betapa sukarnya untuk kita meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Untuk kita meninggalkan satu perbuatan kita yang kita sadar bahwa itu salah, tapi entah mengapa mungkin itu menguntungkan bagi kita. Ya mungkin kalau dengan sebuah ungkapan, ini bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan terindah dalam tanda kutip. Ya, sehingga karena itu kesalahan yang paling indah, jadi kita rasanya tidak mau atau sulit sekali untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Dan mungkin saja hal tersebut masih berlanjut sampai dengan sekarang pada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita masih menjalani sesuatu hal yang salah. Ya, kita tahu bahwa dengan jelas, dengan sadar bahwa itu salah, tapi itu masih menjadi sebuah pilihan untuk kita lakukan. Kita tahu juga bahwa itu tentu mengecewakan Tuhan, tetapi kita merasa begitu sulit untuk meninggalkannya. Entah mengapa rasanya begitu susah untuk mau memulainya. Ya, mungkin antara dua. Ada yang pernah berusaha untuk meninggalkan itu, tapi kemudian balik lagi karena begitu sulit. Atau ada yang ketika baru mau berusaha, sudah merasa, rasanya nggak mungkin. Ini pasti akan sangat sulit bagi saya. Mari kita coba berkaca dan belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ya, dalam surat Filipi pasal 3. Kalau kita menuangkan waktu untuk membaca bagian ini secara utuh, ya, Filipi pasal 3, ini pasti kita akan menemukan bagaimana pengalaman pribadi Rasul Paulus yang sangat inspiratif begitu. Saya akan bacakan beberapa bagian. Ya, Filipi pasal 3, ayat 7 dan ayat 8. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saya akan coba bacakan beberapa hal yang disebut sebagai Rasul Paulus yang dahulu merupakan keuntungan. Ya, misalnya beberapa di antaranya. Rasul Paulus ini disunat pada hari ke-8. Dia orang Israel dari suku Benyamin, dia orang Ibrani asli misalnya. Ya, lalu kemudian dia juga adalah seorang Farisi. Hal-hal yang pada masa yang lampau itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan, prestasi. Ya, termasuk ketika dia menganiaya jemaat, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika ia mendapatkan sebuah pengalaman spiritual berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik. Kita juga tentu punya pengalaman, Ibu Saudara, di mana kita merasa begitu sulit untuk meninggalkan apa yang salah, yang jelas-jelas salah, tapi masih kita lanjutkan sampai dengan saat ini. Mari kita coba untuk berpikir seperti Rasul Paulus ketika dia membandingkan segala sesuatu yang pada masa yang lalu membuatnya begitu merasa sangat pride begitu ya, sangat bangga begitu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, Kristuslah yang utama. Kristuslah satu-satunya, Kristuslah yang terbaik. Bagi kita yang sudah berjumpa dengan Kristus atau dijumpai oleh Kristus sejak lama, apakah kita masih bisa mempergunakan itu sebagai salah satu kekuatan kita untuk meninggalkan sesuatu hal yang buruk dalam diri kita? Untuk berusaha melangkah menuju sesuatu hal yang lebih baik, dan itu bukan untuk kita, tetapi untuk Kristus yang selama ini senantiasa mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita juga bisa berkata, yang dahulu kuanggap rugi dan bahkan kuanggap sampah, karena Kristuslah yang lebih berarti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini, yang kiranya boleh juga menjadi satu bagian yang kami rasakan ketika kami sedang berusaha untuk meninggalkan apa yang salah, perbuatan yang salah, kebiasaan yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan itu semua karena kami mengingat tentu jauh lebih besar dan lebih berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kami sampai dengan saat ini.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan dan menuntun kami, supaya kami pada saatnya bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, khususnya di dalam atau di tengah situasi kondisi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Mike Kawinda. Tuhan Yesus memberkati. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu alih sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang dan gelap. Iring kehendakmu alih sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh